والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Semua umat Islam mempunyai iman, tapi sudahkah bisa menikmati kita beriman, manisnya iman? Caranya bagaimana? Al-wala wal bara, baru bisa menikmati manisnya iman. Apa itu? Wa ayyuhibbal mar'a wa la yuhibbuhu illa lillah. Apabila ia mencintai seseorang itu hanya mencintainya karena Allah. Lihat. Kadang-kadang maaf, kita mencintai sesuatu bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu, nikmatnya sesaat. Karena hawa nafsu. Tetapi bila karena Allah tabaraka wa ta'ala, kenikmatan itu akan langgeng. Bukan hanya di dunia, tapi nanti sampai di akhir. Contoh pertemanan. Pertemanan ada berapa? Nanti insya Allah akan di-share. Pertemanan ada 7. Maka pertemanan yang mana yang akan menghantarkan dunia sampai akhirat? Pertemanan karena iman, ikatan karena iman. Contohnya pertemanan ikatan karena iman apa? Kajian seperti ini tidak datang kecuali orang-orang yang mencintai keimanan. Saudara-saudara kita, Masya Allah. Kalau arisan-arisan itu ikatannya mungkin ada karena satu alma mater, satu daerah, ya kan? Tapi kalau gini, kita nggak melihat jamaah dari mana, dari mana, dari mana. Ini semuanya mudah-mudahan karena Allah. Dan ini nanti yang akan mengikat kita juga, bahkan bisa memberikan syafaat di hari akhir. Mudah-mudahan nanti insya Allah seperti itu. Keempat, pahala yang sangat besar bagi orang yang mencintai karena Allah. Disebutkan di dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Juga bisa dilihat syarah Sahih Muslim. Ada 7 golongan saat nanti di padang mahsyar tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ada 7 golongan. Salah satu 7 golongan itu adalah al-wala wal bara, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Apa itu? Wa rajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah, dan ketika berpisah mereka masih saling mencintai karena Allah. Maka saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada jamaah, pokoknya ya niatkan, aku akan terus ikut kajian sampai ajal menjemput. Harus menuntut ilmu gitu, insya Allah itu. Sehingga nanti kita meninggal masih punya ikatan. Itu. Seandainya jamaah nanti ada udzur syar'i, pahalanya akan tetap ada. Itu. Karena thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim. Tidak ada batas kita menuntut ilmu. Jadi jangan definisi ilmu itu ketika kita di bangku sekolah aja. Padahal itu jelas hadisnya itu sangat mafhum bagi semua kaum muslimin. Tapi
realita kaum muslimin yang mengamalkan hadis itu belum maksimal. Semoga kita bagian orang yang maksimal dalam mengamalkan hadis tersebut, insya Allah. Itu. Tayyib, ini poin C. Poin B. Sekarang masuk poin C. Hukum akidah al-wala wal bara. Hukumnya sangat jelas. Apa? Wajib. Bahkan kewajiban ini diuraikan sebagai konsekuensi kita mengucapkan syahadat. Dalil berkaitan dengan kewajiban atau wajibnya hukum al-wala wal bara, hukumnya wajib. Ini banyak sekali ayat-ayat yang ada. Di antaranya surat ketiga atau Ali Imran ayat ke-28. Berikutnya lagi adalah Al-Maidah surat kelima ayat 51 dan Al-Mujadilah ayat 22. Karena ayatnya tadi sudah dibacakan, kita ringkas. Yang bisa kita ringkas, kita ringkas. Sekali lagi untuk poin C, apa hukum al-wala wal bara? Wajib. Bahkan konsekuensi dari kita mengucapkan syahadat. Dalilnya di mana tadi? Ali Imran ayat ke-28, terus Al-Maidah ayat 51 serta Al-Mujadilah ayat ke-22. Ingat, nanti tes ulangan harus hafal. Iya. Nanti ulangan yang hadir hanya panitia. Kemudian berikutnya D, hak-hak al-wala. Apa saja yang menjadi hak-hak loyalitas al-wala ini? Kalau kita merasa loyalitas kepada agama, pertama hijrah. Ketika kita di suatu negara yang sulit sekali beribadah. Itu. Jadi kalau di sebuah negara tertentu beribadah menurut keyakinan kita itu sulit sekali, jika ada kemampuan maka hijrahlah. Itu. Contoh saudara-saudara kita waktu itu dari Rohingya, ya kan? Di sana sulit sekali, maka ia hijrah ke berbagai negara. Itu sudah benar. Jelas dalilnya tadi sudah disampaikan, surat An-Nisa surat 4 ayat 97, 90 sampai 99. Yang kedua, membantu dan menolong kaum muslimin. Jadi membantu dan menolong kaum muslimin bila kita ada kemampuan untuk membantunya. Caranya bagaimana? Kalau itu berkaitan dengan lokasi di daerah kita, kita langsung bisa turun tangan. Namun kalau sudah antar negara, kita nggak bisa membantu, kita datang ke sana membantu. Harus melalui prosedur yang benar. Misalkan saudara-saudara kita di negara sekarang yang sedang anukan, tetap alhamdulillah sekarang sudah aman di Palestina. Saudara kita di Palestina terdolimi, kemudian kita datang ke sana membantu, nggak bisa, bukan gitu modelnya. Bantuan kita apa? Datangi anggota dewan biar musyawarah, kemudian memberikan mandat kepada kepala negara, kemudian kepala negara nanti bisa komunikasi dengan
Nah, itu cara yang sangat apik kita. Umat Islam itu harus cerdas sejatinya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, mencintai kaum muslimin. Mencintai kaum muslimin sama seharusnya mencintai terhadap diri sendiri. Tapi ini banyak yang belum bisa mengamalkan. Iya atau iya? Iya. Betul itu. Ini masih kita kurang banyak sekali mencintai saudara kita sesama muslim sama dengan mencintai diri kita. Hadisnya kan gitu. Tapi ini belum terwujud secara maksimal pada kita. Kita harus mengakui kita belum bisa mewujudkan ini secara maksimal. Bisanya apa? Mencintainya di dalam hati. Kasihan kalau terdolimi, kan gitu barunya. Tapi belum bisa berbuat yang lebih daripada itu. Yang keempat, menjaga kehormatan kaum muslimin. Menjaga kehormatan kaum muslimin ini dengan cara apa? Tidak mengejek, melecehkan, mencari aib dan ghibah serta yang lainnya. Sekarang nambah gimana realitanya sesama muslim? Jadi belum bisa diamalkan dengan maksimal kita. Belum bisa ya. Bukan berarti nggak bisa, bukan. Belum bisa. Itu. Loh, kenyataannya seperti itu. Nambah kita sesama muslim saling kontok-kontokan. Nggak boleh, sejatinya nggak boleh. Tetapi realitanya gitu. Padahal hak al-wala tadi menjaga kehormatan kaum muslimin. Semoga nanti terus kita diberi kemudahan oleh Allah. Terakhir, kelima, bersatu dalam jamaah kaum muslimin. Apalagi ini masih jauh sekali. Mengenai sholat id aja kemarin, ya kan? Iya. Wallahu a'lam. Itu sebuah realita. Ya kalau sholat id kemarin kan nyata banget kan? Nyata sekali. Belum kita bisa bersatu. Wallahu a'lam. Kita tambahkan biar informasinya lebih lengkap. Fotokopinya sampai D aja ya. Sekarang tambahi yaitu hak-hak al-baro. Kalau tadi kan D, hak-hak al-wala, tambahin aja, nanti ana ringkas. Apa saja hak-hak seorang muslim terhadap al-baro? Hak-hak itu pertama, membenci syirik dan kekufuran serta penganut-penganutnya dan berlepas diri darinya. Jadi membenci syirik dan kekufuran serta penganut-penganutnya dan berlepas diri darinya. Quran surat Az-Zukhruf 43 ayat 26-27 tadi sudah dibaca, cukup ditulis saja. Jadi yang ana sampaikan di mukaddimah tadi. Yang kedua, hak-hak al-barok berikutnya, tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dan tidak mencintai mereka. Ya, tidak menjadikan pemimpin dan tidak mencintai mereka. Itu namanya al-barok. Quran surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat pertama. Kemudian yang ketiga, meninggalkan negeri-negeri kafir dan tidak bepergian ke sana kecuali keperluan yang darurat, serta kesanggupan memperlihatkan syiar-syiar agama tanpa ada bertentangan.
Jadi tidak pergi ke, tidak meninggalkan negeri-negeri kafir. Cuman masalahnya sekarang negeri muslim yang disebut negeri muslim juga susah. Gitu loh. Sekarang yang disebut negeri muslim itu mana? Agak susah kan? Namun kalau hijrah agak susah. Tapi kalau pergi negeri-negeri yang apabila kita dalam keadaan penting, tugas dan seterusnya, nggak ada masalah. Tapi kewajiban kita tetap menunjukkan syiar-syiar Islam. Contoh, bagi kaum hawa atau ummahat atau kaum perempuan, tetap meskipun di negeri luar pun tetap menggunakan hijab. Nah, berarti tetap menunjukkan syiar-syiar Islam. Ini bagus. Justru ini dakwah. Ya. Ini justru dakwah kalau negeri-negeri yang masih minoritas muslimnya, jamaah ditugaskan di sana, tunjukkan Islam yang sebenarnya. Untuk menghilangkan kesan Islam itu keras, Islam itu radikal, Islam itu teroris, identik dengan itu. Buang jauh-jauh dengan sikap kita santun, lemah lembut, dan bijak. Berikutnya, ini dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis jamaah tulis saja, hadis riwayat Abu Dawud nomor 2645 bagi yang enggak ada, At-Tirmidzi nomor 16404 dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, dan status hadisnya sahih. Juga bisa dilihat Irwaul Ghalil jilid 5 halaman 29 sampai 30 nomor 1207. Ana bari'um min kulli muslim. Aku berlepas diri dari tanggung jawab terhadap setiap muslim yuqimu baina adhuril musyrikin, yang bermukim di antara kaum musyrikin. Kaum musyrikin yang dimaksud yaitu, ingat, yang kaum kafir ada 4 yang memerangi kaum muslimin, yakni kafir harb. Yang keempat, tidak tinggal di negeri kafir dan tidak bersama orang kafir atau musyrik, karena orang yang tinggal bersama mereka berarti mereka sama. Dalilnya hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Status hadisnya hasan. Man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu mithluhu. Barang siapa yang berkumpul dengan orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka ia bersama atau sama dengannya. Maksudnya ketika ia tadi di ayat 4 surat 4 ayat ke 140 tadi, ketika agama Islam simbolnya diolok-olok, dicaci maki, kita ada di situ dan tidak keluar dari majelis itu, berarti kita sama tadi. Kemudian yang kelima, tidak menyerupai orang-orang kafir pada apa yang telah menjadi ciri khas mereka dalam masalah dunia. Yang menjadi ciri khas ya, ciri khasnya contohnya ini, ketika hari-hari besar mereka, salah satu agama, umat Islam pakai jilbab lagi, pakai topi apa itu? Nah, pakai topi yang itulah, itu kan ciri khasnya.
Itu nggak boleh secara syariat. Itu nggak boleh. Gitu. Hal ini didasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Apa itu? Khaliful musyrikin wa farriqul lil hayy. Wa ahful syawarib. Berbedalah dengan orang-orang musyrik. Hendaklah kalian pelihara jenggot dan tipiskan kumis kalian. Ini bagi laki-laki. Maka bagi laki-laki memelihara jenggot itu adalah bagian syiar Islam. Gitu. Dan menipiskan kumis. Bagi wanita apa? Jilbab atau hijab. Ini yang sangat membedakan antara kita kaum muslimin dengan yang lain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kaum muslimah mayoritas sudah berhijab. Itu. Padahal tahun 80-an atau berapa itu, orang yang berhijab di Indonesia bisa dihitung jari. Ya, bisa dihitung jari. Ini perjuangan 6 mahasiswi ya, yang dulu wallahualam tahun berapa itu, yang luar biasa. Masya Allah, ini kita harus berikan loyalitas mereka, cintanya kepada agamanya luar biasa. Mudah-mudahan bagian dari amal jariahnya, karena membuka pintu kebaikan yang sesuai dengan syariat. Masya Allah. Kemudian berikutnya yang keenam adalah kaum mukminin diperintahkan untuk menyemir rambut dan menyemir uban, namun selain hitam, karena jika orang Yahudi tidak menyemir rambut dan tidak mengubah uban, jadi kalau nanti dia sudah berjenggot juga, sudah ini sama persis, maka selisihilah dengan cara menyemir rambut dan jenggot. Mungkin kalau jamaah ke haji atau umroh, para ikhwan di sana mayoritas jenggotnya ini dikasih warna kemerah-merahan, ya. Kebanyakan kepalanya nggak ada rambutnya, sisirnya ada. Saya bingung waktu itu. Ke sininya nggak ada rambutnya kok sisir tetap ada. Ternyata untuk menyisir jenggotnya, dia selalu memakai warna kemerah-merahan itu, yang dari apa itu, dari bahasanya pacar ya, apa itu namanya, katam atau apa namanya itu ya. Itu baik. Kemudian yang ketujuh, tidak menolong, tidak membantu orang-orang kafir yang dalam menghadapi kaum muslimin. Ini dalilnya firman Allah tabaraka wa taala, Quran surat 3 ayat 118. Kemudian yang ke-8 ini justru panjang sekali. Yang ke-8, tidak terlibat dengan mereka dalam bentuk apapun pada hari raya dan kegembiraan mereka. Juga tidak memberikan ucapan selamat serta tidak boleh hadir dalam perayaan mereka. Itu. Jadi tidak boleh terlibat dalam hari raya mereka. Hadir juga tidak boleh, bergembira juga tidak boleh, apalagi mengucapkan selamat. Ya, insyaallah orang yang berilmu tidak akan mengucapkan karena sudah paham. Itu dalilnya Quran surat ke
25 atau Al-Furqan ayat 72. Iya. Walladzina la yashhaduna az-zur. Az-zur menurut Mujahid, demikian juga Rabi bin Anas radhiyallahu an, makna az-zur dalam ayat ini adalah hari raya orang-orang musyrik. Itu. Kemudian az-zur menurut Al-Qadi Abu Ya'la rahimahumullah, makna az-zur adalah tidak boleh menghadiri perayaan kaum musyrikin. Iktida'ul syiratil mustaqim lil khudala fi ashabihil jahim. Jilid 1 halaman 480 sampai 481. Kesembilan, yaitu tidak memohonkan ampun bagi mereka dan juga tidak memohonkan rahmat kepada mereka. Tidak memohonkan ampun dan rahmat. Quran surat Taubah surat 9 ayat 113. Tidak boleh memohonkan ampun dan rahmat. Bolehkah mendoakan biar mendapatkan hidayah? Boleh. Ya. Bolehkah mendoakan agar dia sukses dunia? Boleh, enggak masalah. Ya. Jadi kalau mereka membuka usaha, kemudian jamaah misalkan karena tetangga, kemudian dikasih parcel, terima aja parselnya, ucapkan selamat ya, semoga sukses usahanya, nggak masalah. Jangan parselnya, oh saya nggak mau parcel karena sedikit, ternyata kurang banyak. Ke-10, tidak menyadarkan hukum kepada mereka atau tidak setuju dengan hukum yang dibuat oleh mereka, serta tidak mengikuti ajakan mereka untuk meninggalkan hukum Allah dan Rasul-Nya. Hukum yang dimaksud bila bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya dan akan meninggalkan hukum dari Allah dan Rasul-Nya, itu yang kita nggak setuju. Tapi kalau hukum itu selaras dengan hukum Islam, kita setuju nggak? Setuju. Contoh, misalkan hukumnya di Indonesia misalkan adalah mengendara kendaraan bagi roda 2 wajib pakai helm. Jangan mencari dalil di Al-Quran dan As-Sunnah, nggak akan ketemu. Tapi itu selaras untuk kemaslahatan, jadi nggak mengapa. Ikuti, wajib ikuti. Lihat kemana-mana kalau orang yang taat selalu pakai helm. Kalau roda 2, kalau roda 4 ya tentu beda lagi aturannya, sesuai dengan aturan. Selama itu untuk kemaslahatan umat, tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib kita taati, karena itu keputusan ulil amr. Wallahu a'lam. Dalilnya silahkan Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 44. Sangat jelas sekali. Terakhir yang ke-11, tidak memulai mengucapkan salam kepada mereka. Ya, tidak memulai mengucapkan salam. Ini dalilnya hadis riwayat Imam Muslim nomor 2167 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lantas bagaimana kalau mereka mengucapkan salam kepada kita? Kalau yang nggak boleh tadi kan kita memulai salam kepadanya. Bagaimana kalau mereka mengucapkan salam kepada kita? Karena salam sekarang kan sudah nasional ya. Ketok-ketok pintu pun mengucapkan salam. Ketemu di jalan pun kadang-kadang mengucapkan salam. Apa yang kita harus jawab? Diamkah atau menjawab?
ketika ia mengucapkan salam, tidak boleh diam, ucapkan kembali, tapi dengan tepat. Wa'alaikum, sampai situ. Ucapkan dengan yakin. Wa'alaikum, sampai situ. Bukan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, itu mendoakan selamat. Jadi wa'alaikum, sampai situ. Inilah hak-hak al-bar yang harus kita ketahui. Masya Allah, banyak sekali, melebihi fotokopi, ya kan? Melebihi fotokopi, padahal masih banyak sekali. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala terus memberikan kepada kita taufik hidayah yang berikutnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.